Dan saya kali ini bicara soal Pascal Struijk. Kita punya pemain yang berdarah Indonesia, apakah bisa ke Indonesia, walaupun memang ada mungkin ya keinginan itu. Bagi kita untuk bisa mendapatkan pemain ini semakin terbuka. Jalan menuju untuk dinaturalisasi di timnas bisa saja kita dapatkan. Pembicaraan yang ada dari PSSI, dari Ketua Umum, dari John Hartman agar bisa masuk di dalam skuad timnas kita dengan Pascal Struijk untuk meyakinkan dia. Kabar paling menggemparkan akhirnya datang. Rumor yang selama ini hanya beredar di kalangan pecinta timnas kini semakin memanas. Pascal Struijk dikabarkan mulai memberi sinyal positif kepada Indonesia. Bahkan, beredar kabar bahwa gelombang naturalisasi besar-besaran sedang disiapkan demi menyambut FIFA ASEAN Cup dan FC 2027. Benarkah John Hartman akhirnya akan memiliki skuad impian yang selama ini dinantikannya? Ataukah masih ada kejutan yang lebih besar yang belum terungkap? Simak sampai akhir, karena kabar ini bisa menjadi awal revolusi terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Kabar yang membuat jagat sepak bola Indonesia mendadak bergemuruh kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir. Bek tangguh yang lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, Pascal Struijk, kembali dirumorkan memberikan lampu hijau terhadap peluang memperkuat skuad Garuda. Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak terkait, rumor tersebut semakin berkembang setelah berbagai spekulasi bermunculan mengenai proyek besar naturalisasi yang disebut-sebut tengah dipersiapkan PSSI. Tidak sedikit pengamat maupun pendukung timnas yang mulai percaya bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru dalam pembangunan kekuatan skuad nasional. Nama Pascal Struijk pun kembali menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan besar di lini pertahanan Garuda apabila seluruh proses yang dirumorkan benar-benar terwujud. Di tengah derasnya kabar tersebut, antusiasme para supporter terus meningkat karena mereka berharap Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta, melainkan benar-benar menjadi kandidat kuat juara di FIFA ASEAN Cup sekaligus memiliki fondasi kokoh untuk menghadapi perjuangan menuju AFC 2027. Rumor yang berkembang bahkan menyebut bahwa kedatangan Pascal Struijk bukanlah satu-satunya kejutan. Indonesia dirumorkan sedang menyiapkan gelombang naturalisasi dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa nama pemain keturunan yang selama ini berada di radar disebut-sebut mulai memasuki tahap komunikasi yang lebih serius. Walaupun seluruh informasi tersebut masih sebatas rumor dan belum mendapatkan konfirmasi resmi, kabar ini cukup membuat atmosfer sepak bola nasional berubah drastis. Banyak pendukung timnas mulai membayangkan bagaimana kuatnya skuad Garuda apabila seluruh pemain yang dirumorkan tersebut benar-benar bergabung. Perpaduan pemain lokal terbaik dengan para pemain diaspora dianggap mampu menciptakan kedalaman skuad yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia ketika menghadapi tim-tim kuat Asia Tenggara maupun Asia. Di sisi lain, John Hartman juga dirumorkan menjadi sosok yang paling bahagia melihat perkembangan proyek besar tersebut. Pelatih yang dikenal memiliki filosofi permainan agresif dan disiplin tinggi itu disebut-sebut sejak awal memang menginginkan kedalaman skuad yang merata di setiap posisi. Kehadiran pemain-pemain berkualitas internasional diakini akan mempermudah penerapan strategi modern yang selama ini ingin ia bangun bersama timnas Indonesia. Meski belum ada pernyataan resmi, berbagai spekulasi menyebut Hartman terus memantau perkembangan proses naturalisasi karena hal tersebut dapat menjadi faktor penting dalam persiapan menghadapi jadwal padat yang menanti Indonesia pada FIFA ASEAN Cup dan rangkaian pertandingan menuju AFC 2027. Rumor inilah yang membuat optimisme para pendukung Garuda semakin tinggi, karena mereka percaya Indonesia sedang menuju era baru dengan kualitas skuad yang jauh lebih kompetitif. Namun demikian, semua kabar yang beredar saat ini tetap harus disikapi dengan bijak. Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai bergabungnya Pascal Struijk maupun adanya program naturalisasi besar-besaran. Meski begitu, derasnya spekulasi yang terus berkembang telah berhasil membangkitkan harapan baru bagi para pecinta sepak bola nasional. Apabila rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia berpotensi memiliki salah satu skuad terkuat dalam sejarah modernnya. Kombinasi pemain lokal yang semakin matang dengan tambahan pemain diaspora berkualitas diakini mampu meningkatkan daya saing Garuda di level Asia Tenggara maupun Asia. Untuk saat ini, para supporter tinggal menunggu kepastian resmi sambil berharap seluruh rumor tersebut benar-benar berujung pada kabar baik yang mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jika rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan, maka persaingan memperebutkan tempat di skuad utama timnas Indonesia dipastikan akan memasuki level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan ada lagi istilah pemain inti yang merasa aman dengan posisinya. Setiap pemain, baik yang berkarir di Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri, dirumorkan harus membuktikan kualitasnya di hadapan John Hartman. Pelatih asal Kanada itu disebut-sebut ingin membangun budaya baru di dalam tim, yakni siapa yang tampil paling konsisten, dialah yang berhak mengenakan lambang Garuda di dada.
Rumor ini pun disambut positif oleh banyak pendukung karena mereka percaya persaingan sehat akan meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang tersedia, Indonesia dirumorkan akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik untuk menghadapi jadwal pada sepanjang musim internasional. Di balik mencuatnya nama Pascal Struijk, beredar pula rumor bahwa tim pencari bakat PSSI masih terus bekerja secara senyap di berbagai negara Eropa. Mereka dikabarkan memantau sejumlah pemain keturunan yang memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia pada masa mendatang. Identitas para pemain tersebut memang masih menjadi misteri, namun spekulasi di kalangan supporter terus bermunculan. Ada yang meyakini akan hadir bek baru, ada pula yang menyebut lini tengah dan sektor penyerangan menjadi prioritas berikutnya. Hingga kini seluruh kabar tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi, sehingga masih sebatas rumor yang berkembang di tengah antusiasme publik sepak bola Indonesia. Meski demikian, isu itu semakin memperkuat keyakinan para pendukung bahwa proyek pembangunan timnas belum berhenti dan masih menyimpan banyak kejutan. FIFA Asian Cup kemudian dirumorkan menjadi panggung pertama yang ingin dimanfaatkan John Hertman untuk menguji kekuatan skuad barunya. Turnamen ini disebut-sebut bukan sekadar ajang perebutan gelar, tetapi juga momentum untuk membangun mental juara sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di level Asia. Hertman dikabarkan ingin menciptakan tim yang mampu menekan lawan sejak menit pertama, bermain cepat, disiplin dalam bertahan, dan berani menguasai pertandingan tanpa memandang siapa lawannya. Apabila para pemain yang dirumorkan bergabung benar-benar hadir, banyak pihak percaya gaya bermain Indonesia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Garuda tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga kualitas individu serta organisasi permainan yang lebih matang. Rumor mengenai proyek besar ini juga mulai memancing perhatian negara-negara pesaing di Asia Tenggara. Sejumlah pendukung rival dikabarkan ikut menyoroti kemungkinan bertambahnya kekuatan timnas Indonesia apabila proses naturalisasi berjalan sesuai harapan. Tidak sedikit yang menilai Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim dengan materi pemain paling lengkap di kawasan. Meski demikian, semua itu masih berada pada tahap spekulasi. Belum ada kepastian mengenai siapa saja pemain yang benar-benar akan bergabung ataupun kapan proses tersebut akan diumumkan secara resmi. Justru ketidakpastian itulah yang membuat rasa penasaran para supporter semakin besar. Mereka kini terus menantikan perkembangan terbaru, berharap setiap rumor yang beredar perlahan berubah menjadi kenyataan dan membawa Garuda terbang semakin tinggi di panggung sepak bola Asia. Di tengah derasnya rumor yang terus berkembang, muncul pula kabar bahwa PSSI dirumorkan memiliki target yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi penguasa Asia Tenggara. Federasi disebut-sebut sedang menyusun proyek jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Salah satu langkah yang paling banyak diperbincangkan adalah rencana menghadirkan pemain-pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di kompetisi elit dunia. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai proyek tersebut, namun berbagai spekulasi membuat optimisme publik terus meningkat. Banyak yang meyakini bahwa Indonesia tidak lagi ingin hanya bersaing di level regional, melainkan mulai menata persaingan dengan negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, hingga Arab Saudi dalam beberapa tahun ke depan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa proses pencarian pemain keturunan kini dilakukan dengan lebih selektif. Bukan hanya melihat faktor garis keturunan, tetapi juga kualitas teknis, pengalaman bermain di liga kompetitif, mental bertanding, serta kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan yang ingin diterapkan John Hertman. Kabarnya, setiap pemain yang masuk radar akan melalui proses evaluasi panjang sebelum dipertimbangkan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Apabila seluruh rencana tersebut benar-benar terrealisasi, Indonesia diakini akan memiliki komposisi pemain dengan kualitas yang semakin merata di setiap lini. Meski demikian, seluruh informasi ini masih berupa rumor dan belum mendapat konfirmasi resmi dari PSSI maupun pihak terkait. John Hertman pun dirumorkan menyambut positif arah pembangunan tersebut. Pelatih berpengalaman itu disebut-sebut menginginkan sebuah tim yang tidak hanya kuat dalam 11 pemain utama, tetapi juga memiliki bangku cadangan dengan kualitas yang hampir setara. Dalam sepak bola modern, kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Oleh karena itu, rumor mengenai hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkelas dunia dinilai sebagai bagian dari upaya membangun persaingan sehat di dalam tim. Setiap pemain akan dituntut memberikan performa terbaiknya karena tidak ada lagi jaminan tempat di skuad utama. Situasi seperti inilah yang diakini dapat mendorong peningkatan kualitas timnas Indonesia secara menyeluruh. Apabila seluruh rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia diperkirakan akan memasuki era baru yang penuh tantangan sekaligus harapan. FIFA Asian Cup disebut-sebut hanya menjadi langkah awal sebelum Garuda mengalihkan fokus menuju persaingan yang lebih besar di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Para supporter kini terus menunggu kepastian resmi dari setiap kabar yang beredar. Selama belum ada pengumuman dari PSSI, semua informasi mengenai target menjadi skuad terkuat di Asia maupun rencana naturalisasi pemain kelas dunia tetap harus dipandang sebagai rumor.
Namun satu hal yang pasti, mimpi melihat timnas Indonesia bersaing sejajar dengan kekuatan-kekuatan terbaik Asia kini terasa semakin hidup di hati para pendukung Garuda. Rumor yang beredar di kalangan pecinta sepak bola nasional kini semakin memanas. Sejumlah sumber yang masih sebatas spekulasi menyebut bahwa sekitar 5 pemain keturunan dikabarkan sedang berada dalam tahap akhir menuju proyek timnas Indonesia. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI, sehingga seluruh informasi tersebut masih berstatus rumor. Meski demikian, kabar ini terus menjadi perbincangan hangat karena dinilai dapat mengubah peta kekuatan skuad Garuda dalam waktu dekat. Para supporter mulai berspekulasi bahwa gelombang pemain baru tersebut akan menjadi amunisi tambahan untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup sekaligus membangun fondasi tim menuju AFC 2027. Yang semakin membuat publik penasaran, beredar pula rumor bahwa 1 dari 5 pemain tersebut dikabarkan sudah lebih dulu bergabung secara tertutup dalam pemusatan latihan di Bali. Kehadiran sosok misterius itu disebut-sebut masih dirahasiakan demi menjaga fokus tim dan menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan kepada publik. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas pemain tersebut, namun rumor itu memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak pendukung Garuda mulai menebak-nebak siapa pemain yang dimaksud, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa langkah ini merupakan strategi untuk menghindari sorotan berlebihan sebelum seluruh proses administrasi benar-benar rampung. John Hartman juga dirumorkan sangat antusias dengan perkembangan tersebut. Sang pelatih disebut-sebut ingin agar para pemain baru memiliki waktu beradaptasi dengan filosofi permainan, intensitas latihan, serta chemistry bersama pemain lain sebelum tampil di pertandingan resmi. Karena itulah, apabila rumor mengenai satu pemain yang telah mengikuti TC di Bali benar adanya, langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari persiapan jangka panjang agar proses integrasi berjalan lebih mulus. Namun sekali lagi, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang membenarkan kabar tersebut sehingga semuanya masih berada pada ranah spekulasi. Kini perhatian para supporter tertuju pada pengumuman berikutnya. Apakah benar 5 pemain itu akan segera diperkenalkan? Benarkah salah satu di antaranya sudah berlatih bersama skuad Garuda secara diam-diam? Ataukah masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan PSSI? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban resmi. Yang jelas, apabila rumor-rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan, persaingan di dalam timnas Indonesia diperkirakan akan semakin ketat, dan harapan melihat Garuda tampil lebih kuat di pentas Asia pun akan semakin besar, seiring semakin derasnya berbagai rumor yang bermunculan. Banyak pihak mulai meyakini bahwa proyek pembangunan timnas Indonesia kali ini dirancang bukan hanya untuk satu turnamen, melainkan sebagai investasi jangka panjang. Beredar kabar bahwa PSSI dirumorkan ingin membentuk rangka tim yang dapat bermain bersama selama beberapa tahun ke depan, sehingga para pemain memiliki chemistry yang semakin kuat setiap kali memasuki agenda FIFA Matchday, FIFA ASEAN Cup, maupun AFC 2027. Optimisme para pendukung Garuda terus meningkat karena mereka melihat adanya arah pembangunan yang lebih terencana dibandingkan sebelumnya. Rumor lain juga menyebut bahwa proses pemantauan pemain diaspora masih terus berlangsung di beberapa negara Eropa. Tim pencari bakat PSSI dikabarkan belum menghentikan pekerjaannya meskipun beberapa nama disebut sudah memasuki tahap komunikasi. Bahkan, beredar spekulasi bahwa apabila gelombang pertama naturalisasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin akan ada gelombang berikutnya yang menghadirkan pemain-pemain dengan pengalaman di kompetisi Eropa. Seluruh kabar ini tentu masih sebatas rumor, tetapi telah memunculkan harapan besar bahwa kualitas skuad Garuda akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, John Hartman dirumorkan mulai menyusun kerangka permainan yang mengandalkan kombinasi pengalaman dan energi muda. Sang pelatih disebut-sebut ingin membangun tim yang mampu bermain dengan tempo tinggi, disiplin dalam bertahan, serta efektif saat melakukan transisi menyerang. Kehadiran pemain-pemain baru yang dirumorkan akan bergabung diyakini dapat memberikan lebih banyak pilihan taktik di setiap pertandingan. Apabila seluruh rencana tersebut benar-benar terwujud, Indonesia diperkirakan akan memiliki kedalaman skuad yang lebih siap menghadapi lawan dengan berbagai karakter permainan. Kini para supporter hanya tinggal menunggu waktu. Apakah seluruh rumor yang beredar akan berubah menjadi kenyataan dalam beberapa pekan ke depan? Atau justru masih membutuhkan proses yang lebih panjang? Hingga ada pengumuman resmi dari PSSI, semua kabar mengenai tambahan pemain dan proyek naturalisasi tetap harus dipandang sebagai rumor. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, antusiasme publik terhadap masa depan timnas Indonesia terus meningkat, dan harapan untuk melihat Garuda tampil lebih kompetitif di level Asia semakin besar dari hari ke hari. Rumor yang beredar kini semakin liar dan membuat jagat sepak bola nasional benar-benar bergemuruh. Bahkan, beredar spekulasi bahwa proyek yang tengah disiapkan PSSI bukan lagi sekadar menambah beberapa pemain keturunan, melainkan membangun apa yang disebut-sebut sebagai generasi emas Garuda. Dalam narasi yang ramai diperbincangkan para supporter, Indonesia dirumorkan ingin memiliki skuad dengan kualitas yang mampu bersaing melawan tim-tim elit Asia dalam beberapa tahun ke depan.
Walaupun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi, isu tersebut terus memicu optimisme karena banyak yang percaya fondasi timnas sedang dibangun untuk target jangka panjang. Kabar yang paling menyita perhatian adalah munculnya rumor bahwa komunikasi dengan sejumlah pemain diaspora disebut-sebut berjalan semakin intens. Bahkan, ada spekulasi bahwa beberapa pemain dikabarkan telah menyatakan ketertarikan untuk mengenakan seragam merah putih apabila seluruh proses administrasi dapat diselesaikan. Di media sosial, para pendukung mulai menghitung kemungkinan komposisi skuad baru yang dipenuhi pemain dari berbagai kompetisi Eropa. Semua ini masih berupa rumor, tetapi cukup untuk membuat antusiasme supporter semakin memuncak menjelang agenda internasional berikutnya. Di balik layar, John Hartman dirumorkan menjadi sosok yang paling bersemangat melihat perkembangan tersebut. Sang pelatih disebut-sebut telah menyiapkan berbagai skenario permainan apabila tambahan pemain benar-benar hadir. Ia dikabarkan ingin membentuk tim dengan intensitas tinggi, pressing agresif, dan transisi cepat yang mampu membuat lawan kesulitan sejak menit pertama. Dalam berbagai spekulasi yang beredar, Hartman bahkan disebut ingin membangun identitas permainan yang membuat timnas Indonesia disegani setiap kali memasuki lapangan, baik saat menghadapi lawan di Asia Tenggara maupun tim-tim kuat dari kawasan Asia lainnya. Apabila seluruh rumor tersebut benar-benar menjadi kenyataan, FIFA ASEAN Cup dirumorkan bukan lagi sekadar turnamen regional, melainkan panggung awal untuk menguji proyek besar Garuda. Banyak supporter mulai membayangkan bagaimana atmosfer pertandingan ketika Indonesia diperkuat kombinasi pemain lokal terbaik dan pemain diaspora berkualitas. Namun hingga kini, semua kabar tersebut masih sebatas spekulasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Para pendukung pun kini menunggu satu momen yang paling dinanti. Pengumuman resmi yang akan menjawab apakah rumor-rumor besar itu benar-benar akan berubah menjadi kenyataan atau masih harus menjadi harapan yang terus dinantikan.